أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan juga pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Shadaqallahul azim. Allah menciptakan kita ini dengan sempurna, sangat direncanakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah sebagai penebar kasih sayang Allah ke seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat Allah pada hari ini. Jika kita hitung nikmat Allah, tak akan ada yang mampu untuk menghitungnya. Meskipun seluruh air yang ada di 7 samudra dijadikan tintanya, dan seluruh ranting yang ada di dunia dijadikan penanya, tetap tak akan mampu untuk menghitungnya. Dari sekian banyak nikmat dari Allah, satu saja andai dicabut, maka akan terasa sekali oleh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, pernahkah dalam hidup kita mengalami atau merasakan bahwa hidup kita ini ada dalam suatu posisi yang sulit, susah bergerak karena berbagai macam permasalahan hidup, baik dalam ekonomi, keluarga, atau ruang lingkup pekerjaan kita? Bahkan pernahkah kita merasakan atau mendengar ada seseorang yang sudah diberikan posisi bagus dalam pekerjaannya dengan penghasilan yang besar hingga memiliki harta yang melimpah akan tetapi selalu gelisah, stres, selalu mencari tempat hiburan ke suatu tempat di luar rumahnya? Apakah harta yang dia miliki tidak cukup mampu untuk membuat batinnya tenang? Apakah lingkungan rumahnya yang begitu megah tak cukup untuk menghibur hatinya? Iqra kitabak. Mari kita baca diri kita, hisab diri kita saat ini sebagai bahan introspeksi diri dalam sharing bersama kita. Sebesar apakah ego kita yang selalu menciptakan banyak perubahan dalam hidup kita, baik yang berdampak positif ataupun negatif? Diakui atau tidak kita akui, ego diri inilah yang selama ini menjadi kita, atau merajai kita, ataupun menguasai kita. Disadari atau tidak kita sadari, ego diri ini yang akan menyelamatkan kita atau menjerumuskan kita, karena dialah yang akan merubah sudut pandang kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari sudut pandang kita inilah terciptanya neraka dan surga dalam kehidupan kita di dunia. Pandangan yang sempit akan menciptakan neraka. Pandangan yang luas dalam kesadaran dan kesabaran akan menciptakan surga. Maka tidak salah Allah menciptakan Malik sebagai penjaga neraka. Apa arti dari Malik ini? Malik dalam bahasa Arab adalah raja atau penguasa. Ada dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-116, Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Lalu siapa yang menguasai kita selama ini? Jika yang selama ini menguasai kita adalah yang kita ini merasa benar, kita yang paling tinggi, kita yang paling baik daripada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang membakar diri di dalam lautan api neraka. Keegoisan inilah yang disebut dengan Malik, sang penjaga neraka.
Lalu kemudian Allah pun menciptakan malaikat Ridwan. Apa makna Ridwan yang sebenarnya? Ridwan ini mengandung makna adalah keridhaan atau kerelaan. Ini pun merupakan bagian dari keegoan dari kita. Jika kita memandang segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik itu kekayaan, kemiskinan, sehat, sakit, untung, rugi, lalu kita menerima dengan penuh keridhaan dengan sukarela bahwa semua itu merupakan satu kebenaran dari Allah, maka sesungguhnya kita sudah menciptakan satu tempat yang tenang, bahagia dengan berbagai keindahannya yang berupa syurga. Maka pada hakikatnya tidak ada yang namanya ujian atau cobaan, apalagi azab dari Allah. Yang ada hanyalah kebenaran, itu pun jika kita mau berpikir. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, maka dalam kehidupan kita ada yang namanya berkah hidup dan makna hidup. Apa makna dari berkah hidup? Berkah hidup itu adalah kita mampu menemukan potensi apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu memerankan sesuatu itu dengan penuh kebahagiaan dan kerelaan alias bahagia. Yang harus kita ingat, bagi Allah semua manusia itu adalah ranking 1 dalam bidangnya masing-masing. Maka tak ada alasan untuk kita saling merendahkan satu sama lain. Sebagai contoh, ahli kedokteran belum tentu dia ahli dalam pertanian. Ahli komputer belum tentu dia ahli dalam memasak. Seorang pejabat belum tentu dia ahli di bidang bengkel dan lain-lain. Ini menandakan bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas. Peran kekhalifahan kita dengan penuh tanggung jawab ini harus kita laksanakan dengan baik. Karena segala sesuatu yang kita perbuat saat ini dan detik ini akan menjadi pertanggungjawaban kita di masa depan. Masa lalu tak akan pernah bisa membantu kita jika kita tak bisa mengambil pelajaran menuju arah yang lebih baik. Begitupun di masa depan, hanya akan menjadi khayalan dalam bayangan hampa. Karena yang akan menjadi kunci bagaimana hari esok itu ada pada hari ini dan saat ini. Maka jika kita mampu menerima keberkahan hidup yang Allah berikan kepada kita, kita akan mampu memaknai satu persatu kejadian demi kejadian yang terjadi pada diri kita. Kita ambil contoh begini. Pada saat kita melakukan pekerjaan kita atau rutinitas kita, contoh kita ambil saja, kita bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sabtu, Minggu libur. Lalu kita memulai aktivitas kembali pada hari Senin, itu ada timbul rasa agak-agak malas berangkat. Karena terbayang kegiatan hari Senin itu lumayan padat. Bahkan pada saat mulai bekerja pun terasa nih agak-agak stres, agak-agak malas. Nah, jika pada saat melakukan rutinitas pekerjaan kita dari Senin sampai Jumat kurang bahagia, lalu menemukan rasa bebas dan bahagia itu hanya pada hari Sabtu dan Minggu hanya dikarenakan libur, maka disadari atau tidak kita sadari diri kita ini sedang bermasalah. Dikarenakan apa? Itu dikarenakan kita melakukan rutinitas kita hanya berdasarkan hitung-hitungan saja antara untung dan rugi. Sehingga yang ada dalam pikiran kita hanya ingin cepat selesai dan cepat pulang. Padahal di dalam ruang lingkup pekerjaan itulah Allah menitipkan satu pesan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Segala aktivitas kita apabila dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan cinta dan keikhlasan, lalu menikmatinya, akan dinilai satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka akan lebih bijaksana apabila kita merubah sudut pandang keegoan kita menjadi keegoan yang penuh dengan keridhaan atau kerelaan. Biarkanlah dia menguasai kita agar kita mampu dan bisa mendiami jannah atau surganya Allah saat kita hidup di dunia maupun dalam kehidupan mendatang setelah kematian kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, demikian sharing bersama kita. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.